Itu kayak pasir dilemparin ke kaca. Paginya aku cek dong, kok nggak ada pasir? Mikasa. Mikasa bukan? Boleh maju. Kenapa? Yayan kuat. Yayan kuat, Yayan hebat. Yayan bisa. Semuanya. Papa gak usah khawatir. Aku taruh di bawah pohon Natal. Aku punya pohon Natal kecil banget. Abis gitu, jam 12 malam, papaku datang. Neng, papa pulang. Ibu ya sih. Apa bahasa Cina? Ibu ada isi. Oh, toko merah. Oh, kamu dari toko merah. Oh, yang waktu itu main game. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Bang Lima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar Sobat Mata Langit kesayangan? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kami sudah berada di rumah seorang artis multitalenta, bisa MC, bisa main sinetron, bisa main film, bisa nyanyi, dan awet muda. Ih, sekali-sekali ya. Dan sangat awet muda, dan aku tuh yang bikin iri tuh badannya aduh selalu terjaga ya, langsing dan seksi. Ini dia Yayan Lydia. Amin. Halo, Sobat Mata Langit. Terima kasih ya sudah diterima di rumahnya yang sangat luas ini. Kita sudah sempat tur. Ini rumah baru ya, baru ditempati Mau 2 tahun. 2 tahun. Nah, kalau di Mata Langit ini kan kita bercerita tentang, podcastnya agak beda nih ya. Jadi bercerita tentang pengalaman di luar nalar. Dan nanti Panglima juga akan memantau aura yang ada di tubuh Yayan. Kenapa dengan dengan posisi beliau sebagai artis senior sampai sekarang masih bisa eksis, dan beliau ini sangat berani gitu. Beberapa kali dengar ceritanya di lokasi syuting diganggu, di tempat show diganggu, tapi dia nggak pernah takut gitu, malah ditantangin makhluknya. Bisa dong diceritain itu peristiwa atau pengalaman yang bersinggungan dengan makhluk gaib, tapi makhluknya malah yang takut sama kamu. Dia sih nggak bilang ya kalau dia takut. Cuma berhenti mengganggu lah paling tidak. Jadi pernah waktu itu nge-MC di toko merah yang di kota, kan itu terkenal banget tuh toko merah itu urban legend itu. Pernah Iya. ada kejadian apa dulu ya? Dulu tuh tempat pembantaian. Jadi orang dibantai di situ karena sampai darahnya tuh sampai ke dinding-dinding, Muncrat. makanya disebutnya toko merah. Dan Dulu rumah itu merah jadi toko terkena merah. angker memang. Iya, terkenal di situ. Jadi pas nge-MC, sebelum nge-MC sambil nunggu, aku tuh main game Pokopang, main game sambil nunggu kan. Begitu udah selesai ya udah aku nge-MC segala macam, udah lepas tuh. Begitu pulang, selesai setengah 12-an gitu kan. Pulang masuk mobil, berasa kok agak nggak enak nih dalam mobil gitu kan. Itu sendiri ya, nggak ada asisten? Sendiri, nggak ada. Ya udahlah, buka kaca. Jadi siapa tahu ada yang numpang tapi mau keluar ya silakan. Misalnya mungkin dia numpang mau sampai mana, saya arah Pondok Gede, atau mungkin dia mau berhenti di Cawang, kan nggak tahu ya. Akhirnya saya buka kaca sambil jalan, sambil buka kaca, udahlah. Gitu sampai rumah udah jam 12:30 gitu, beres-beres apa segala macam. Jam 1 tidur tuh, biasa matiin lampu, handphone dicas, ini ranjang handphone dicas jauh. Udah begitu tidur lagi enak-enak, tiba-tiba handphonenya bunyi tapi kayak kalau sinetron itu kan ada bumper in tuh. Bumpernya si Pokopang itu game. Terus aku gini, loh kok ngehang kali, coba ntar aku matiin kalau sampai start, aku gitu. Ternyata sampai start dong, sampai main. Wah, nyari masalah gitu. Terus aku bangun, nyalain lampu, aku cabut, berisik udah malam, aku bilang gitu. Terus udah, terus aku tidur lagi. Terus nggak bunyi-bunyi lagi? Nggak bunyi-bunyi lagi udah. Kayaknya sih yang ngikutin anak kecil mungkin ya, karena dia lihat aku main gitu kan, wah kayaknya seru gitu. Jadi kamu nggak ambil pusing gitu lah ya? Nggak, Dia percaya kalau mereka ada, tapi mereka tuh siapa, ngapain ganggu? Nggak ambil pusing. Karena kan aku taunya, bener nggak nih,
Panglima. Karena aku taunya mereka itu kalau sampai mereka kelihatan sama kita, mereka tuh sial, ya kan gitu loh. Mereka tuh bad luck lah untuk mereka akan mengalami kesialan di kehidupan mereka gitu. Karena kan katanya kan mereka juga punya kehidupan sendiri yang sama kayak kita nih. Ada pasar, ada rumah, berkeluarga dan segala macam lah mereka gitu kan. Punya kehidupan yang sama persis, cuma kita nggak bisa lihat aja gitu kan. Itu pengalaman pertama yang kalau bagi orang lain mungkin serem itu ya, tapi kamu nyantai aja gitu. Nyantai aja. Terus katanya pernah diganggu di lokasi syuting sebuah villa di puncak ya? Oh iya, waktu itu aku syuting Prahara Batavia waktu itu. Prahara Batavia kan pasti banyak yang tahu lah, itu villanya Pak Ali Shahab tuh di Cipanas sana gitu kan. Dia tuh punya villa besar banget yang kamarnya tuh nggak cuma 5 atau 10 kamar ya. Banyak banget karena dia tipenya semua pemain dijemput malam tidur di sana, jadi pagi tuh jam 7 sudah on cam. Nah, sempat dengar kalau nanti dikasih kamar jangan mau dikasih kamar nomor ini gitu. Cuma karena nyampe sana udah malam, udah nggak kepikiran tuh kamar nomor berapa dan udah nggak inget lagi saya jangan di kamar nomor berapa, udah nggak ingat. Masuk, assalamualaikum, nyalain kamar mandi biasa, udah karena aku biasa tidur gelap, dah tidur assalamualaikum. Yang penting kan udah assalamualaikum mikirnya gitu, udah tidur. Begitu tidur tiba-tiba kayak suara angin gitu, kayak helikopter gitu, berisik apaan nih gitu kan. Padahal itu tengah malam. Udah jam setengah 1, jam 1 kan. Terus begitu melek, loh kok aku nggak bisa gerak badannya gitu kan. Bener-bener nggak bisa gerak dan merinding semua gitu, nggak bisa gerak. Tapi loh kok lampunya nyala, padahal aku tidur mati lampu gitu kan. Terus loh kok kamar mandinya di sebelah kanan, sedangkan aku masuk tuh kamar mandinya sebelah kiri gitu kan. Orang aku nyalain kamar mandi, jadi kamar aku itu dapat penerangan cuma dari kamar mandi gitu kan. Terus tiba-tiba ada cewek keluar dari kamar mandi, rambutnya pendek gitu, cantik pakai anduk. Udah dia jalan nyamperin aku pikir dia mau ngomong sama aku gitu, apa gimana gitu. Enggak, lewat aja gitu, swing. Wah, manis dia gitu. Wah, udah deh. Terus aku merem, aku doa, aku merem lagi, begitu melek aku udah balik lagi ke kamar aku. Yang posisi kamar mandi di sebelah kiri? Kamar mandi sebelah kiri. Habis gitu udah aku ambil sendal keluar pindah kamar. Terus nyamperin ke kamar teman, ke kamar teman, ke kamar kru, ada Mbak Ida itu. Kenapa Yen? Gini, aku ceritain gini. Kok lu nggak teriak-teriak sih? Udah malam berisik. Nyantai aja dia mah. Ya udah dia bilang, ih berani lo ya Yen, kalau gue mau gue udah teriak-teriak. Enggak, udah biarin aja. Itu pengalaman yang terjadinya pertama kali di luar rumah ya. Tapi kalau di rumah ini kan baru ditinggalin. Kalau dulu awalan di rumah ini tuh pernah, karena kan aku cuma berdua doang ya. Kakak saya tuh sisanya lebar banget loh. Karena isinya cuma saya sama anak saya. Sedangkan kakak selebar Iya, itu. kakak selebar itu gitu, cuma 2 nama doang gitu kan ya. Jadi dulu tuh kita masih tidur bareng dah di situ berdua orang, isinya cuma 2 orang gitu kan, di kamar aku di lantai bawah. Begitu malam gitu ya, aku kan kaca semua tuh kanan kiri. Itu kayak pasir dilemparin ke kaca. Srak. Malam pertama aku diemin aja tuh. Abis gitu paginya aku cek dong. Kok nggak ada pasir? Kamar mandiku emang belum diberesin karena itu rencananya buat batap kan, tapi nggak ada pasirnya. Nggak ada pasir, di depan juga nggak ada pasir. Suara pasir dari mana? Aku gitu, udah diemin tuh. Berapa malam lagi gitu lagi, wah berisik nih. Dan aku tipenya tuh denger suara apa dikit bangun. Lagi tidur pulas seperti apapun, pokoknya denger suara apa aku bangun. Telinganya nggak bakal tidur ya, selalu iya, denger. kupingku agak sensitif. Anakku sih nggak bangun nih. Cuma kan aku kebangun nggak enak gitu kan. Akhirnya besoknya aku keliling. Dari awal memang aku berasa agak hawa yang beda tuh di garasi belakang. Situ kan emang agak, karena mungkin paling ujung gitu ya. Akhirnya aku jalan ke belakang sambil ngomong. Oh, yang tadi banyak barang itu? Yang banyak barang. Okay. Sambil ngomong lah aku di situ. Maaf nih, saya permisi, kan dari awal saya udah bilang, saya permisi ya tinggal di sini. Jadi jangan digangguin, tapi jangan diganggu. Kalau memang ngeyel masih mau ganggu, saya jamin kamu yang keluar dari rumah ini, bukan saya. Terus? Ya kan? Secara kan kalau saya yang keluar, siapa yang mau bayar KPR? Nah itu dia. Ya kan? Nggak mungkin dia bayar KPR. Jadi karena saya yang bayar KPR, jadi situ yang keluar. Karena kan saya yang bayar. Jadi mikirnya gitu, udah. Abis gitu udah, besoknya adem ayem. Jadi kayak seolah mereka itu sebenarnya bisa ya diajak untuk komunikasi dan di lobi gitu. Yang penting kitanya jangan ketakutan, kitanya jangan was-was gitu, tenang aja gitu. Paling seandainya ada pun biasanya kadang nggak tahu, mungkin lagi iseng aja tapi udah jarang banget, hampir nggak pernah gitu ya. Paling ya itu tadi, langka atau masih suara gitu, tapi jarang banget. Itu justru malah aku lebih ke aware gini, kenapa, mau ada apa. Takutnya dia mau ngasih tahu sesuatu gitu kan. Tapi nggak bisa komunikasi kan, jadi cuman ya mau apa, mau ada apa. Biasanya kalau aku dengar suara kayak gitu, aku justru malah buka CCTV.
ngecek. Takutnya dia justru mau ngasih tahu atau mau ngasih tahu sesuatu yang baik lah, misalnya ada maling bangun tuh atau mau ada apa gitu kan, tapi kan kita nggak tahu nih, nggak dengar gitu kan. Akhirnya aku cek CCTV gitu, terus paling udah aman kok, nggak ada apa-apa gitu. Itu kamu berani itu dari kecil. Kayaknya di luar kebiasaan ya. Kamu tuh cewek, tinggalnya sendiri, tapi setiap menghadapi situasi yang bersinggungan dan gaib itu kayak nyantai aja gitu. Iya. Nggak ada takut-takutnya. Karena aku hobi ngayal dari kecil. Aku tuh dari kecil, dulu kan ada film itu loh, yang hantu Casper. kepalanya copot, enggak, yang kepalanya copot, yang ususnya berantakan. Oh ini, kuyang, iya, hantu kuyang. gitu kan. Dulu kan waktu aku kecil aku nonton film itu tuh, itu aku ngayalnya aku berteman sama dia. Loh. Terus. Iya, aku ngayalnya aku berteman sama dia. Jadi kan dia di situ jahat, tapi sama aku dia dengar kata. Aku bilang nggak boleh. Oh iya, jadi dia cuma menjahati orang-orang yang jahat. Serem juga dengarnya, tapi antara serem dan gimana ya, lucu gitu ya. Kok bisa ya gitu, mereka itu bisa Aku hobi ngayal. Jadi ngayal mungkin, tapi mungkin itu yang tapi akhirnya ngefek gitu, ngayal tapi ngefek. Buktinya tuh nggak berani lagi main game ya kan, Iya. terus nggak berani lagi ngelempar pasir gitu. Aku lebih ke nekat orangnya. Kayak misalnya aku pulang malam, kan sering banget kan pulang malam kalau syuting. Itu aku udah gini, apapun yang ada depanku aku tabrak. Karena kalau setan kan nembus, nggak ada masalah. Mereka tidak akan Nggak berbuat kena- jahat, nggak ya kena kan? sanksi hukum. Iya. Tapi kalau orang kan ngapain dia jam 1, jam 2 ngalangin mobil orang, berarti kan dia punya niat jahat berarti dong. Gitu aja udah, aku orangnya gitu. Dan itu satu keluarga emang kamu sendiri yang sensitif atau ada lagi yang lain? Adikku sebenarnya, aku mah nggak, hitungannya aku tuh tidak sensitif sebenarnya. Cuman kalau adikku tuh yang nomor 3, dia bisa beberapa kali kemasukan gitu. Bahkan dia bisa lihat gitu kan, jangan lewat situ deh, jangan lewat situ, bisa gitu. Sama adikku yang nomor 2 sih yang laki. Cuma yang nomor 2 tuh lebih karena aku nggak suka, karena sebenarnya mungkin dia nggak bisa ya, Gun. Bambang tuh bisa gak sih? Nggak bisa kan? Bambang tuh sebenarnya lebih nggak bisa, tapi dia pengen bisa. Apa ya? Penasaran, skeptikal. Kalau aku kan penasaran, tapi aku tuh nggak penasaran dalam arti gini. Aku percaya dia ada, tapi aku nggak perlu tahu rumahnya di mana ya. nggak Itu aku kepo ya? nggak kepo aku. Kalau adikku si Bambang itu kepo. Jadi dia misalnya dia lihat sesuatu itu akan dia kejar gitu loh. Yang akhirnya membuat dia jadi apa ya? Kalau aku bilang ngasal. Jadi ngasal gitu. Begitu dia dengar, oh ini bisa nih, ini bisa nih, yang gitu. Tapi kalau adikku yang nomor 3 yang cewek, emang dia bisa kayaknya. Mungkin dari Jawa dia sih yang kebetulan dia yang ini. Ya, kamu pernah nggak punya niat gitu untuk berkomunikasi kalau memang ada yang deket dengan aku pengen dong ngobrol sama dia secara nyata. Kalau ini kan satu arah nih. Oh, aku pernah aku pengen jadi itu kok, Ghost Whisper. Dulu ada film Ghost Whisper kan? Ghostbuster? Enggak, Ghost Whisper. Jadi mereka yang penasaran, yang nggak bisa pulang gitu kan, kan film bule tuh. Dia datang nih ke satu cewek, dia ngomong aku punya masalah. Jadi cewek ini emang bisa melihat dan dia bisa menjadi oh gitu. Menjadi perantara. Menjadi perantara untuk ke keluarganya, misalnya dia Jadi mau malah bisa ngomong bantu apa. orang ya? Gitu. Aku malah pengennya gitu. Nah udah, mau Panglima bisa tanya kamu. Panglima sebelum pertanyaannya, apakah Panglima bisa pantau memang di badannya ini, apakah memang ada makhluk yang mengikuti sehingga dia sangat berani itu? Ya kalau saya lihat memang sudah bawaan dirinya memang sudah seperti itu gitu. Jadi bukan dibentuk untuk menjadi seperti itu. Memang bawaan dari kecil sudah punya karakter, sifat yang Berani. seperti itu gitu. Jadi semakin dewasa semakin terbentuk. Di balik itu ada sosok yang mendampingi. Saya lihat yang sampai detik ini auranya cukup kuat dan saya ngerasa hawanya itu menebarkan aroma harum sekali dan itu terus menyertai Yen. Nah, sosoknya seperti ratu Perempuan cantik berarti. pakai mahkota, selendangnya berwarna hijau, di rambutnya ada bunga-bunga, saya lihat seperti itu. Ada pengawalnya juga di kiri kanannya. Habis itu Seperti sosok ratu posisinya gitu. ini ratu ini seperti dia hidup di dalam sebuah kayak ada goa gitu, ada goa dan di pinggir lautan. Arahnya dari situ saya lihat sosok dia gitu. Dari Jawa berarti ya? Iya. Bajunya kan Iya. baju Iya dari Jawa, dia seperti pakai kebaya. kerajaan ya? Pakai kebaya, ini dirias-rias gitu, ada mahkotanya. Terkadang dia suka kayak ingin menunjukkan gitu ke saya, terkadang kayak menyembunyikan. Jadi setiap kali saya pantau, seperti terkadang terlihat, terkadang tidak gitu. Malu-malu kucing, malu-malu kucing kadang-kadang. Iya. Tadi kadang Pak terlihat, bilang kadang waktu enggak. dalam perjalanan sudah sempat Sebenarnya waktu dalam perjalanan dari Markas Mata Langit menuju rumah Yen, itu beliau sudah kayak memberi sinyal ke saya gitu. ini Bahwasanya ada loh gitu. saya mendampingi. Saya mendampingi Yen, kata dia gitu kan. Oh, dari rumah udah. Iya.
Karena makhluk-makhluk seperti itu kan dia bisa berinteraksi dengan kita, tidak ada batas ruang dan waktu, di mana saja gitu. Kalau batin kita bisa menghubung, Ya, berarti bisa nggak menghubung semua dengan orang bisa ya? dimensi mereka, seperti itu. Dan dimensi mereka membuka gitu. Gerbang yang kita memang bisa juga masuk gitu, secara batin ke dalam dimensi dia. Kalau diizinkan kan? Iya, Kalau dia kasih kalau gitu sama-sama kita mau berinteraksi nih. Tapi kalau sepihak saja, kita yang mau masuk, kita nggak akan bisa menemukan mereka gitu. Berarti memang positif ada yang mendampingi ya sosok Ada. gaib yang Dari aku kecil. itu mempengaruhi atau- karakternya nggak? Itu mempengaruhi mental, habis itu ke aura tubuh juga berpengaruh. Bagus nggak? Bagus. Kalau untuk Jadi lebih hoki saya lihat ya, kalau ada dia amin, gitu. Lebih hoki. Jadi insya Allah kalau kita bilang mengenai rezeki apa itu bisa terus ada aja gitu. Amin, amin. Karena auranya itu disenangi gitu. Disenangi orang, dan apa yang diratakan, apa yang diomongin tuh Didengerin. orang mendengar gitu dan mengiyakan, bukan sekedar mendengar saja gitu. Apakah termasuk karakter dia berani banget itu dari dia bukan? Kita bilang 100% sih enggak, tapi 40%-nya 40%-nya ada pengaruh dari sosok itu gitu. Karena kan setiap sosok yang mendampingi kita terkadang mempengaruhi karakter sifat kepribadian kita. Makanya kalau orang-orang yang terkena santet itu berpengaruh ke fisik, berpengaruh ke kepribadian Psikis juga. Nah, jadi bisa saja jadi gila. Kenapa bisa jadi gila? Karena memang ada makhluk-makhluk setan-setan itu yang berdiam di dalam darah kita, di dalam tulang kita, sehingga merubah sifat kita, merubah mental kita seperti makhluk itu gitu. Percaya nggak percaya sih, tapi ya itulah karena Berarti kita yang ngikutin dia, bukan dia yang ngikutin kita. Berarti kita harus lebih kuat dong. supaya dia nah, ngikutin makanya kita harus membina dan mendidik diri kita, mental kita untuk tidak gampang terpengaruh oleh gampang ditakut-takuti. orang-orang di sekitar kita, terutama kepengaruh dalam hal-hal yang tidak baik. Kalau hal-hal yang baik nggak apa-apa, positif silahkan. Makanya kita harus kuatkan diri kita untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak baik. Apakah ada pendamping lain selain sosok putri itu? Kalau saya lihat yang lebih dominan itu sih, ada sih lagi yang mengikuti anak kecil, perempuan, anak kecil itu ada yang ngikuti. Saya terdengar sekilas-sekilas tuh kayak manggil mama gitu. Kayak Oh ya, Dia kan malah kamu pernah ini keguguran? pernah Oh, kakaknya atau adiknya Angel? ada Cewek cowok sempet? nggak tahu. Oh, masih berbentuk gumpalan darah ya? jadi kayak Nanti kita telisik kayak lagi. manggil gitu. Itu saya terdengar gitu. Jadi mungkin nanti sosok yang kayak perempuan itu mungkin dia bisa datang. Bisa komunikasi kamu nanti kalau dipanggil Panglima. Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Tiba-tiba Agil sudah dirasuki dan kita bisa komunikasi. Dia udah pengen ini, udah pengen komunikasi. Sini. Jadi ini kayak makhluk peliharaan ya. Apa anjing? Kayak Oh dogi. Di sini ada kemarin meninggal. Duduk Oh, sini iya. biar ini, biar bisa komunikasi dengan. Hah? anjing. Iya. Mikasa dong. Mikasa. Mikasa bukan? Kayaknya kayak gitu. Apa Kayak maksudnya? anjing ini. Gesturnya kayak gini. Itu kan jilat-jilat deh tuh, jilat-jilat tangannya. Kenapa aku merinding? Meninggalnya kenapa? Enggak tahu dimandiin, pas dimandiin tiba-tiba enggak sakit. Lagi dimandiin dibawa ke pet shop tiba-tiba kejang. Oh gitu. Kejang terus dikabarin sama pet shopnya udah meninggal gitu aja udah. Tuh. Akhirnya kita Tuh. kudu Mikasa, kamu benar Mikasa bukan? Iya ini. Mikasa. Cowok apa cewek? Cewek. Berapa lama meninggalnya? Sedih aja dong, maaf ya. Berapa bulan yang lalu lah. Oh baru berarti. Iya. Si kakak yang karena Kalau benar-benaran pasti ada keterikatan batin ya dengan majikannya ya. Makanya kamu sedih nih. Apa? Kamu mau menyampaikan apa? Neng? Hah? Kamu manggil siapa? Kakaknya nggak ada, kakak ke kampus. Angel ya? Karena si kakak yang selalu Dia kesayangannya ya? sering kangen kata beli. Kamu nyari kakak. Kakak lagi di kampus. Mau nyampein apa ntar disampein mamanya. Mamanya jadi sedih kamu datang. Coba kamu ngomong sama mamanya, Neng. Kamu tetap kuat Kamu harus tetap kuat katanya. seperti tumpuan dengan kekuatan. Dengan cahaya seperti saat kau menuliskan sesuatu agar dia
menuliskan Menuliskan. Itu mana muka? Menuliskan apa? Padahal tadi nggak bersuara ya. Langsung nyambut deh. Menuliskan apa? kan sesuatu Kamu suka nulis? kau sangka menuliskan sesuatu karena kau menginginkan kebersamaan Dengan? Neng. Neng itu siapa yang dimaksud? Kakak apa bukan? di saat kau Masih kecil. Kamu kecilnya di mana? Di Jakarta. Aku di Jakarta sampai SD. Terus? aku pindah ke Bandung, lulus SD. Habis itu SMP pindah-pindah dia tuh, sempat ke Solo. seperti itu. Memangnya dulu bagaimana ceritanya? Yang kamu bilang Neng itu siapa? Adikku apa? Yang meninggal? Kamu manggilnya Neng? Aku nggak sempat ketemu. Namanya Putri, kan meninggalnya di perut mbokku berapa bulan meninggal. Oh, kirain kamu udah sempet bareng. Kau harus kembali kuat, harus kembali pencahaya. Masih belum paham ini maksud kamu kuat, terus dia suka nulis. Itu kapan kejadiannya? Kau menginginkan kebersamaan di saat kau menuliskan dekat pohon-pohon Coba ingat-ingat waktu kecil. Natal itu. Waktu kecil kamu suka di bawah pohon nulis. Apa bikin puisi atau apa? Kau menginginkan sosok laki-laki merayakan bersamamu. Oh iya, Kamu ditinggal ayah berapa lama sudah? kalau papa udah lama. Cuma dulu sempet, dulu tuh papa kan jarang pulang. Karena bapaknya di mana? Jadi aku di Jawa, papaku di Jakarta. Jadi pas di Solo tuh kan kebetulan semua Muslim. Yang Kristen cuma aku tok sama papaku. Karena ikut papa. Jadi pernah tuh pas malam Natal aku nulis surat. Bener, aku nulis surat, aku bikin gitu. Aku bilang sama Tuhan, aku tulis tuh karena katanya kan sinterklas ada dan segala macam. Aku masih kecil. Aku tulis surat lah itu. Aku bilang, Tuhan, Natal tahun ini cuma pengen papa pulang. Udah. Terus kamu gak merasa sendiri? Terus aku taruh di amplop, aku taruh di bawah pohon Natal. Aku punya pohon Natal kecil banget. Nah itu dia yang dibilang pohon tuh kali. Terus abis gitu jam 12 malam papaku datang. Neng, papa pulang. Pantesan dia panggil Neng. Iya. Berarti papa dong. Papaku langsung, Neng, papa pulang. Itu malam, jam 12 malam, jam 1. Itu aku langsung, papa pulang. Dia manggil Neng cuma apa? Papa, mamaku manggil aku juga, Neng. Papa, mamaku manggil. Jadi ini yang mendampingi papahnya? Iya, Boleh maju tenang, lagi? Pak. Yuk maju lagi deh. Yayan kuat. Yayan hebat. Cahaya Yayan bisa. itu Semuanya. Papa gak usah khawatir. Yayan anak papa paling gede, papa tahu Yayan kayak gimana. Papa gak usah khawatir. Yayan bisa jaga diri, Yayan baik-baik aja. Papa gak usah khawatir. Abang akan selalu bersamamu. Papa dampingin kamu terus. Iya, makasih ya Pak. Ganti makhluk. Jadi tadi sempat ada Mukasa, habis itu sosok yang dampingin papa. Sekarang anjing lagi apa? Ini Mukasa lagi apa bukan ya? Ini siapa? Terima kasih katanya. Iya, sama-sama ya. Sama. Sehat selalu. Ada pesan nggak untuk kakak? Kakak suka kangen katanya. Dia suka jelit-jelitin gitu ya? Nggak ada. Sehat-sehat ya. Baik-baik, oke. Jangan usir. Enggak. Nggak ada yang diusir. Kami datang ke sini untuk bersilaturahmi, nggak ada yang diusir. Kan nggak ada yang jahat. ngusir, yang boleh ngusir kan cuma mami.
Kan di rumah mami, jadi nggak ada yang diusir. Yang boleh usir cuma mami. Lagian kan mereka gak jahat, ngapain diusir ya kan? Nggak ada yang diusir. Kayak takut kalau Panglima datang ke rumah orang tuh suka kadang ngusirin yang kan memang jahat. mau malu itu ya. Saya kan identiknya kan saya mau ngusir mulu di mana-mana. Ada kan Enggak diusir kok. di mana aja mah kalau nggak ke aku. Kan identik kan aku pengusir setan. Enggak. Agak. Kan bising-bising. Yang suka bisik-bisik siapa? Eyang. Eyang siapa? Suka bisikin Mbak Yeyen. Ada nenek sini. Oh, Eyang Putri. Yang suka bising. Bisikin apa? Mami. Kau bisikin Mami. Kamu udah ngomong Mami kan? Iya. Oh, waktu nyetir. Oh, kamu kan kemana-mana nyetir sendiri. Iya. Suka ada yang bisikin apa gitu nggak? Dulu sempat ada kejadian, aku dari Ancol mau ke Kelapa Gading. Posisinya kan begitu mau keluar Kelapa Gading, jalanannya agak naik tuh jembatan. Depan aku truk tiba-tiba ada yang gini, jangan di belakang dia ya, lewatin. Aku lewatin lah gitu kan. Itu begitu aku lewatin, tiba-tiba truk itu mundur. Kena mobil belakang. Astagfirullahaladzim. Itu yang Putri yang suka bisikin waktu nyetir itu salah satunya ya? Jadi kayak memberi sinyal biar nyelamatin kamu. Iya. Itu bener, aku sampai aku telepon adikku, jangan ada yang di belakang truk ini ya, semua pindah. Aku bilang Karena itu kamu lagi iring-iringan. sama adikku yang motor. Udah mau pindah itu truk. Alhamdulillah berhenti selamat di jadinya ya. belakang. Itu yang Putri siapa sih? Boleh nggak komunikasi kita? Ngobrol langsung sama beliau. Jawa. Dari Jawa. Leluhurnya berarti dari mama. Kalau Dari papa kan mama, dari Cina. papa Cina. Jadi yang ikut Mbak Yeyen dari kapan? Yang putrinya? Kenapa jidat? Sakit kepalanya tadi kejedot. Kepala Maaf ya. kejedot. Apalagi lu si Yeyen menenangkan tiba-tiba ini kabur. Di saat kau tertidur dan Diusap-usap. Oh, yang usap-usap yang Putri. Oh enggak, aku pernah dulu. Jadi aku SMP di Solo tapi kejadiannya. Aku tuh mama karena introvert ya, jadi memang apa-apa sendiri. Jadi aku tidur sendiri, tiba-tiba aku rep-repan tuh sampai yang napas aku udah mau habis. Sampai yang udah nggak bisa. Terus tiba-tiba ada yang ngusap-ngusap kepalaku. Aku bangun, ada yang duduk di sebelah aku, cewek. Putih, rambut panjang, tapi nggak kelihatan Wajahnya? mukanya. Itu aku melek, kaget, aku merem lagi, begitu aku melek lagi udah nggak ada. Jadi bangunin aku. Itu siapa? Oh, itu Eyang. Tapi masih muda deh kayaknya. usia kamu berbeda. Oh, usianya berbeda. Walaupun usianya banyak tapi tampangnya masih muda gitu. Kamu walaupun berusia puluhan tahun atau Ratusan. ratusan, kamu tak cepat menua. Gitu. Jadi tetap harus panggil Eyang ya walaupun kelihatan muda. Terus beliau mendampingi Mbak Yeyen itu dari kapan? Memang dari kecil itu sejak di Solo ya itu. Aku SMP itu. Itu pas kejadian itu aku SMP apa SMA gitu di Solo. Rumah joglo. Rumah joglo. Rumah mamaku juga. Betul. Atasnya juga. Oh, berarti di rumah mama. Di mana? Rumah mama di Jawa. Oh, Rumah joglo udah berantakan itu, tinggal ngambrukin doang, ngambrukin lah daripada saya bayar orang buat ngambrukin. mungkin ada kenangan di rumah joglo itu. Ditempatin kagak. Itu rumah sampai hancur. Oh, perempuan itu dari rumah joglo itu, nenek. Apa? Kuntilanak berarti. Jadi di rumah joglo itu ada kuntilanak perempuan rambut panjang. Iya. Tapi Sering memasuki tubuh manusia. iya sering memasuki tubuh manusia, suka nyurupin orang kan kalau kuntilanak. Nempel-nempel. Suka nempel-nempel. Ibumu pun pernah dimasukin. Ibumu pernah dimasukin, mama pernah kesurupan. Mama kuntilanak. Oh iya. Nggak tahu kalau kuntilanak apa bukan, yang jelas mama tuh pernah kemasukan. Ngajinya jago padahal dia nggak bisa ngaji. Apa dia yang nyurupin? Kok ngajinya pintar? Ngajinya jago banget padahal dia nggak bisa ngaji. Lebih dulu ibunya dia daripada yang mengobati. Maksudnya gimana? Yang mengobati Oh, dari yang ngobatin. bacaan belum selesai. Oh,
Jadi lancaran ibunya. waktu kesurupan mama ngaji, yang ngobatin ngaji juga tapi lebih cepat mama ngajinya daripada yang ngobatin. Iya. Iya gitu. Iya bener. Jadi si mama masuk kan. Ngaji kan, udah gitu mulutnya yang gitu. Cepet. Akhirnya dipanggilin lah. Tukang ruqyah? Tukang dipanggilin ngaji. Jadi dia baru bismillah, dia udah surat apa yang mau dibaca dia udah baca duluan. Astaga, pinter banget. Si mama tuh mau ketemu mama gak? Terus maksudnya apa nyurupin mama terus ngaji kayak gitu? Tak boleh melebihi rumah itu. Tak boleh melebihi rumah itu? Apa itu? Makhluk tinggi besar? Ada sebuah rumah ibadah. Oh iya. Katanya kan depan rumahku tuh musola, tapi rumah mamah tuh lebih tinggi daripada musola. Karena kan joglo atasnya tuh, kalau joglo kan atasnya emang kondean gitu kan, tinggi kan. Nah rumahku tuh lebih tinggi dari musola. Oh jadi gimana bagusnya? Nggak boleh, harusnya katanya nggak boleh. Jadi musolanya harus yang lebih tinggi? Harusnya musola lebih tinggi bagaimanapun. Oh sekarang? Nggak tahu, musolanya masih segitu-gitu aja, rumah mbokku ya segitu-gitu aja. Oh jadi nggak ada perubahan sejak? Nggak ada perubahan. Itu kan nggak ada yang nempati, jadi biarkan seperti itu gimana? Gak apa-apa ya? Marah nggak dia? Enggak. Cuma itu membuktikan apa, memberi pertanda gitu, ngajinya lebih cepet tuh pertanda nggak boleh melebihi yang musola. Mau balik? Ya udah, makasih ya. Kamu nggak pesan ke kakak? Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kakak seperti dirimu. Kakak seperti kamu berani ya. Ya udah kalau gitu makasih ya. Ayo Ian, istri sudah ada yang menguasai badannya. Yuk kita ngobrol. Selamat siang. Anak kecil yang saya lihat itu yang kecil. Yang manggil mami? Iya. Oh, Ibu Yoshi. apa bahasa Cina? Ibu Yoshi. Oh, berarti bukan. Tapi kamu paham nggak bahasanya? Nggak ngerti. Itu Jepang apa Cina nih? Ni hao. Ni hao. Ni hao. Ni hao. Wo de hen hao. Kamu pintar bahasa Cina? Iya. Cece. 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 Kalau Cici, Kakak dong. Kakak dong. Cece. Oh cantik. Oh, Oh. Mei Mei cantik mah. Mei Mei. Cece itu apa? Cici. Kakak. Kakak perempuan. Thank Willy. Thank Willy. Aku gak mudeng. Thank Willy. Coba bahasa Indonesia boleh nggak? Thank Willy. Nah. Kamu dari Cina? Apa itu? Dari ayahnya? Bukan. Bukan. Nih. Oh. Iya. Apa itu ya? Kalkulator. Ya. Oke. Iya. Bahai. Dagang. Peka. Oh, apa main game? Kalau game apa? Bukan ya? Oh, yang dari toko merah. Oh, kamu dari toko merah. Oh, yang waktu itu main game. Namanya apa? Gamenya? Pokopang. Pokopang ya? Yang mainin handphonenya kamu? Ya elah. Sama-sama. Kenapa kamu ngikut dia? Tenuli. Emang dia bangunin Cina itu? Bangunannya iya, kalau bangunannya bangunan. Tahu cucu Tenuli. Keren. Keren. Maksudnya gimana? Tenuli Dia suka keren. takut. Ya suka karena keren. Oh, Terus tapi kan langsung ganggu. bilang kalau ikut. Kan disiapin makanan. Makananmu apa sih? Nah. Nggak makan. Boleh. Nggak boleh kan? Nggak boleh makan. Berarti waktu Wangi ya? Itu hiyo. Oh, dupa. tahu Oh, aja deh di atas ada hiu. Siapa itu temanmu? Jadi ceritanya waktu kayak main game kamu perhatiin gitu, terus suka. Iya. Kak Yeyen. Pas sampai rumah kamu ngikut. Ya Cece. Sampai di rumah kamu mainin handphonenya. Sesuai dengan yang kamu lihat di sana. Main game. Tadi sini kan bukan Bukan di bukan sini. di sini. Di mana?
Rumah yang seperti itu. Ya. Terus Ikut. Cool. habis itu Udah pulang. Udah pulang. habis ikut main game. Terus dia bilang Nggak kan mau pulang. nggak mau pulang. Ikutan. Ikut sampai sekarang masih ikut apa enggak? Iya. Loh, masih ikut. Masih ikut lah berarti kan makanya tadi bilang Karena anak-anak iya. yang oh Kan jadi Mami. kok kamu manggilnya mama? Iki wayang jika kecil. karena dia anak kecil. Mami. Karena aku semua gugu kue kalau manggil aku mami kok. Gitu. Aku ngebahasainnya mami. Kamu jangan nakal ya, mami nggak suka ya. Jadi aku Siapa keculah, Mam. Bener ya, kamu saya dengar tadi kamu manggil mami. Mami. Bener kan? Kamu suka ikut dia? Dia kalah Mami Karena tuh apa? kalah main game. Karena mami suka main game. Tidak alah. tapi tidur. main game dia. Mau tidur pun main game. Aku mau tidur main game. Ketiduran main game. Aku suka main game. Ya Allah, tahu aja dia. Nah, aku tak ikut. Ikut. Terus yang buat kamu ikut selain beliaunya keren apalagi? Tuh lah, ya karena tuh lah cantik. Ya kata cantik. warnaku. Nah, Oh ada hiu. Oh ada Dio. warna papa. Cina. Oh, Oh kamu sama dengan papahnya. Jadi satu apa ya? Satu ras ya. Ya. Kamu kenal sama papanya? Ya nah. Oh nggak kenal. Namamu siapa? Hah? Namamu? Nah. Nggak punya nama. Nah. Tapi nggak mau diketahui. Ya. Biar kenal gimana? Biar ngobrol kan kamu ikut mami. Kalau mami manggil bagaimana? Nah, Mami tak tahu Mami. Ya tak tahu kan kemarin, sekarang kan udah tahu kalau kamu ngikut. Kamu ngapain ikut mami? Mama ikut dengannya, dia tahu dengannya iya. Bahasa ngomong apa sih? Kamu ikut mami nggak bilang-bilang. Ih. Wah, juga. Ayo, kamar dulu. Kamu gimana? Mau pergi dulu? Lapo kita dulu. Pergi dulu ya nanti. Ya kamu denger azan. Nanti makhluk itu kalau dengar suara azan ini apa pergi, ada yang pergi untuk melaksanakan ibadah. Ini makhluknya sudah ditarik kembali sama Panglima. Nggak tahu apakah ini masih gadis kecil Cina atau bukan. Santunnya sedih kuwi boten krasa apa ana sing jahat ora. Iya sih, benar. Sedih kuwi lantunane jiwa sing ngrasakno urip lenggahe jiwa umpamane Adiknya. Ibu. Sini, Mah. dia memang anaknya tapi tidak mau duduk anteng lihat-lihat ke sana ke sini senangannya jalan melawan menyaksikan keadaan. Gitu ya. Walaupun kecil tapi sudah berani gitu. Aku dari kecil pembangkang. Emang dia sudah dari sononya. Seseorang itu bisa istimewa di mana dia bisa tegar menghadapi keadaan apapun, kuat memikul beban apapun. Ibumu dulu bukan siapa-siapa, tapi dia mampu menjadikan dirimu seperti sekarang ini. Berarti memang aku bergeseran saja sama Iya. mereka karena aku sensitif itu tadi. Iya. Mungkin benar, mungkin aku tuh sebenarnya sensitif tapi aku mengabaikan dan tidak peduli, bukan yang mendalami gitu loh. Karena kamu mengandalkan pikiranmu. Lebih ke logika. Ya aku lebih ke logika. Aku iki terbentuk karo pikiranmu. Bagaimana kau berpikir tentangku? Aku menguatkan jiwa lemahmu.